Ini saya pakai kamera ya mungkin ya? Atau gimana nih? Iya, tapi nanti share screen. Biar kenal ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada wajahnya kan? Oh, ada. Ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertama saya ingin ucapkan ke teman saya lama ini, Prof. Firdaus ya. Waktu saya berkelana justru kebetulan ketemunya di Madinah ya, Prof ya. Di tempat wudhu di Madinah Al-Munawwarah. Pertama kali ketemu setelah lama berpisah ya. Alhamdulillah. Nabawi ya, itu kayaknya udah 20 Masjid Nabawi ya. Udah 20 tahun 2000 atau 15 tahun. Ya, sekitar berapa tahun lah yang lalu ya. Terima kasih juga ke para panitia yang sudah memberikan kesempatan buat saya, ini luar biasa. Setiap kali saya diminta ngisi acara di IPB ini, saya senang banget nih ya. Karena sebuah kehormatan juga buat saya bisa kembali ke kampus ya. Baik, mungkin karena waktunya juga nggak banyak ya. Ini saya nyiapin ratusan slide, tapi cuma 20 menit ini. Baik, saya mulai dengan presentasi saya yang sebentar ya, kok hilang? Tadi udah ada nih. Bentar ya. Oke. Saya kasih judul kok agak slow ya. Ini judulnya Personal Development with Vision. Kenapa saya kasih judul ini? Karena setiap kita perlu punya visi dalam kehidupan ya. Nah, visi misi inilah kemudian yang membentuk kepribadian kita. Kita akan bentuk seperti apa gitu. Perkenalkan diri saya, nama saya Falis Abdurrahim Audah. Saya bekerja di mengajar juga sekaligus memimpin LPPM di Swiss German University. Saya dosen juga di Department of Biomedical Engineering. Dan kebetulan saya juga cukup aktif di beberapa asosiasi. Salah satunya adalah saya pendiri Masyarakat Bioinformatika dan Biodiversitas Indonesia atau MABI ya. Alhamdulillah MABI ini pesertanya sudah hampir 400 orang ya. Nah, ini background saya dulu S1 Kimia Biokimia IPB, lulus tahun 96. Kemudian S2 saya di Molecular Biology, University of Malaya, Malaysia tahun 2000. Kemudian S3 saya di bidang biokimia. Jadi saya cukup istiqomah di bidang biokimia ini. Di Auburn University, Alabama, lulus tahun 2007. Kemudian melanjutkan postdoctoral 2009 di Yale University School of Medicine di US juga ya. Oke, ini sekarang pekerjaan saya, dan saya skip aja ya. Banyak sekali saya, jadi sebelum saya kembali ke Indonesia ini, saya sempat berkelana ke Saudi Arabia, membangun kampus baru juga, dan membangun departemen baru ya, di fakultas, namanya di University of Hail College of Medicine, ya, di kota Hail, di Saudi Arabia, di utara Hail ya. Baik, ini judulnya. Dua hal yang mungkin ingin saya sampaikan adalah ketika kita bicara tentang visi, maka bagaimana kita membuat visi kita itu menjadi reality. Tentu saja minimal ada dua hal yang perlu kita capai. Pertama adalah apa yang kita miliki dan bagaimana kita mendapatkannya. Kemudian ada beberapa key konsep yang mungkin kita perlu. Ini saya share pengalaman pribadi saja ya. Karena memang ini betul-betul dari pengalaman pribadi, hasil pemikiran. Ya, kita belajar dari orang pasti, tapi kan mungkin hal yang sifatnya pribadi juga ada ya. Jadi setiap kita perlu memiliki clear life goal ya, tujuan hidup yang jelas tuh harus punya ya. Kemudian nilai-nilai kehidupan, life values kita apa? Ingin kita seperti apa nilai-nilai kehidupan kita? Kemudian juga konsep dalam kehidupan, kemudian juga yang juga tidak kalah penting adalah driving force ya, yaitu tenaga pendorong. Kenapa kita harus berbuat seperti itu ya? Saya yakin di sini banyak mahasiswa ya. Nah, buat saya pribadi dan juga tentu saja bagi banyak teman-teman semua, bahwa kita dalam kehidupan memiliki salah satu tujuan kehidupan adalah kita untuk menjadi bermanfaat, to be useful. Ya, ini ya, mungkin
Kalau saya kenal orang Islam, ya kita belajar dari hadis Nabi ya, bahwa orang yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain ya, tentu saja bermanfaat untuk dirinya juga. Jadi the best among you is those who is being useful for others ya. Kemudian nilai-nilai kehidupan, strong faith ya, itu pasti harus ada, kita miliki. Kemudian sincere in doing everything, kejujuran, dan keep the balance. Kita perlu menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Jadi kita tidak bisa selalu memaksakan diri kita sibuk satu sisi, tapi kemudian kita mengabaikan sisi yang lain. Nah, konsep keseimbangan juga adalah konsep yang dimiliki oleh alam semesta, ya, the universe. The universe is built on balance, concept of balance. Ini beberapa konsep dalam kehidupan, ya. Pertama, bahwa kita harus memiliki knowledge, ya, knowledge pengetahuan yang tidak memiliki batas, ya. Kan belajar itu dari apa? Minal mahdi ilal lahdi katanya, dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi kita tidak boleh pernah berhenti untuk mencari ilmu pengetahuan. Kemudian juga knowing what you really want to do. Ya, kemudian follow your heart and passion. Ini penting sekali. Karena apa? Agar kita dalam melakukan sesuatu itu penuh dengan kesungguhan. Ya, karena kalau kita melakukan sesuatu karena terpaksa, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Ini mungkin juga konsep ihsan yang kita kenal dalam agama kita ya. Kemudian juga the right driving force. Ya, pasti ini yang paling penting dari semua hal adalah apa tujuannya. Yang mendasari kita itu semua apa? Ya, tujuan kita dalam menjalankan kehidupan. Kenapa saya bawa ini semua? Karena saya pikir ini jauh lebih penting dari segalanya ya. Mau kita mau jadi apapun terserah, tetapi nilai-nilai mendasar ini, konsep-konsep kehidupan ini itu akan selalu ada apapun kita yang akan menjadi apapun kita nanti. Nah, karena saya belajar di IPB, tahu sendiri IPB itu banyak kepanjangannya ya. Ada Institut Perbankan Bogor dan sebagainya, ya ada Institut Pesantren Bogor ya. Jadi kita banyak belajar di IPB di Bogor itu ya. Salah satu pengalaman yang saya peroleh adalah kita banyak belajar agama. Jadi kita driving force yang benar adalah knowledge has the highest place in religious perspective. Ini mungkin yang tidak kita sudah sering mendengar, tapi mungkin kurang kita hayati bahwa pengetahuan itu memiliki tempat yang paling tinggi, bahkan di dalam agama sekalipun. Bahkan semua amal kita akan tertolak kalau kita tidak punya knowledge dalam melakukannya. Ya. Jadi dari dasar inilah saya pribadi begitu bersemangat untuk terus sekolah, ya sampai sekarang pun terus belajar. Ya. Jadi adik-adik jangan berhenti belajar ya. Oke, bagaimana sekarang caranya? How ya? Nah, ya pertama untuk membangun kapasitas diri kita harus mencari pengetahuan. Ya, mencari pengetahuan itu banyak. Tadi sudah disebutkan caranya. Ya, salah satunya adalah kita melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tentunya. Salah satu saja ya, tapi banyak lagi hal-hal cara-cara lain yang bisa kita lakukan untuk mencari pengetahuan. Ini sudah tadi. Ya. Kemudian ini ada beberapa tips ya, bahwa kita harus mendevelop self quality and capacity. Ya, kalau kita mau menjadi apapun, ya, kalau kita punya kualitas, kapasitas, maka orang akan mencari kita, ya, akan memerlukan kita. Ya, bukan berarti kita sombong, tidak, tetapi seperti itulah ya sunatullahnya ya. Orang yang memiliki kemampuan, kualitas, dan kapasitas yang bagus, dia akan diperlukan oleh orang lain, yang akhirnya kita menjadi bermanfaat buat orang banyak. Kemudian, read more to seek more information and knowledge. Ini juga penting sekali. Ya, ayat pertama dalam Quran, iqra, baca. Ya, makanya saya katakan read. Harus banyak membaca informasi apa saja ya. Jangan menutup diri menerima informasi ya. Kemudian terbuka, open minded. Jangan sedikit-sedikit enggak. Nah, itu kurang bagus ya, tapi justru kita mendengar ya. Mendengar orang yang terbaik kan begitu. Yang disayang Allah itu yang sayang Tuhan, orang yang mendengar dan mengikuti yang terbaik. Kemudian making as many as friends, build networking. Ini saya rasakan sekali nih, ya, membangun networking ini ya. Nggak mungkin kita bisa ketemu saat ini kalau tidak ada networking. Jadi rekan-rekan sekalian, ada di sekalian, jangan mengabaikan the power of networking, apalagi saat-saat zaman-zaman seperti ini. Nah, yang kedua adalah looking for opportunity. Tadi kan kita ingin seeking knowledge. Kemudian kita harus mencari kesempatan. Kesempatan out there, ya, sangat banyak kesempatan. Hanya saja bagaimana kita mencari dengan cara yang pas, ya, yang baik, yang sesuai dengan yang kita cari. Ya. Jadi kita pertama harus mencari kesempatan as many as possible.
Kemudian pursue the opportunities in the best way possible. The best way dalam artian kita tahu caranya bertanya kepada orang. Ya, jangan merasa tahu terus, ya, tetapi just jadi intinya kita harus salah satunya adalah kita melanjutkan pendidikan. Sorry ya, putus ya. Nah, sebenarnya saya ada menulis sebuah buku judulnya Non-Conventional Ways to Get Scholarship Overseas. Jadi ini adalah rangkuman dari buku saya ya. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat juga. Tentu saja karena ini ditulis sudah cukup lama, banyak perkembangan terakhir terbaru ya. Saya pikir sudah mafhum ya bahwa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi itu adalah keinginan banyak orang ya. Tapi juga ada beberapa obstacle. Obstacle ini setiap orang beda-beda hambatannya ya. Namun salah satu yang utama adalah kita terbatasnya informasi yang kita terima atau salah informasi ya. Mungkin sebagian adik-adik yang saat ini dengar mungkin hanya tahu scholarship itu hanya dari LPDP saja kah, Fulbright saja kah, DAAD saja kah, Erasmus atau apa, tapi yang lain juga tidak tahu informasi-informasi lain. Ini yang mungkin sisi lain yang ingin saya sampaikan. Kenapa nggak gini lagi ya? Ini apa? Stop nih. Halo? Halo? Mungkin slide-nya di escape aja nanti, karena kayaknya kalau pakai slideshow kayaknya berat. Nah gitu aja. Iya, kayak gini ya. Oke. Ya, udah nggak apa-apa ya. Ya. Oke, jadi ada beberapa jenis graduate school ya. Graduate school tuh maksudnya postgraduate kalau kita dikenal ya. Jadi ada dengan kuliah saja, ada dengan riset saja, ada juga gabungan ya. Tergantung negaranya di mana. Dan tergantung juga bidang studinya apa ya. Kalau sains, teknologi biasanya banyaknya dengan riset saja atau coursework dan riset. Tapi kalau bidang-bidang yang lain sosial justru banyaknya dengan coursework atau sebaliknya ya. Ini berbeda-beda. Namun pada intinya adalah bahwa scholarship itu banyak sekali di luar sana ya, terbuka sangat luas ya. Ini saya berikan contoh beberapa negara seperti Amerika Serikat ya, negara-negara Eropa itu kita sudah semua tahu ya, termasuk juga Asia dan Australia. Sekarang yang lagi emerging adalah Taiwan, banyak sekali memberikan beasiswa. Ini beberapa tipe scholarship yang umum kita tahu, yang sudah kita terkenal, LPDP, Fulbright, Mambuso, AusAid, DAAD, dan seterusnya, melalui pihak ketiga. Tapi juga mungkin yang sedikit sekali diketahui adalah scholarship melalui skema research assistant dan teaching assistant. Ini yang ini yang saya peroleh selama pendidikan saya S2 di Malaysia dan juga S3 di Amerika Serikat. Jadi dengan skema either graduate research atau graduate teaching ya. Saya dapat dua-duanya. Nah, ini gambaran saja betapa besarnya scholarship di Amerika Serikat melalui skema yang tadi, bukan yang Fulbright, tapi yang melalui riset atau teaching scholarship. Di Amerika itu dibagi beberapa tier, ya, perguruan tinggi. Yang paling tinggi ada tier 1, ya, itu ada sekitar lebih dari 300 national university, ya. Dan itu setiap tahun ribuan untuk satu perguruan tinggi. Ada ribuan mahasiswa yang diperlukan dan mendapatkan beasiswa dari Amerika, kampus-kampus yang ada di Amerika Serikat. Jadi kita bisa bayangkan berapa banyak jumlah yang diperlukan setiap tahunnya untuk mendapatkan beasiswa, mencari orang yang mau sekolah. Jadi yang mau sekolah itu orang itu dianggap sebagai bekerja. Sedangkan di Amerika sendiri sudah berkurang, tren orang mau kuliah itu sudah berkurang. Makanya banyak sekali negara dari orang-orang yang datang dari Asia, terutama Cina, India, Indonesia belum begitu banyak di Amerika Serikat jika dibandingkan dengan Cina dan India. Sekarang Bangladesh yang paling emerging. Juga ada beberapa perguruan tinggi yang di level yang berikutnya, yaitu level National Art dan College. Bukan berarti tidak bagus, bukan. Tapi ini scope mata jurusannya lebih sedikit, ya, lebih sedikit. Tentu saja size perguruan tinggi lebih sedikit. Mereka ini semua perlu melakukan merekrut mahasiswa S2 dan S3. Ya, sering kita berkelakar kita ini cheap labor, ya, tenaga kerja murah, karena di sana di Amerika, di negara maju, orang-orang yang kuliah S2, S3 itu sudah dianggap sebagai bekerja sebenarnya. Makanya mereka harus mendapatkan gaji, ya, salary. Nah, ini contoh gambaran saja. Di Amerika
itu setiap departemen itu memerlukan mahasiswa, graduate student. Ada yang kecil, mungkin 0 sampai 25 students, graduate students. Kalau yang medium, bisa sampai 100 students. Ini kita bicara satu departemen ya, bukan satu perguruan tinggi. Ya, satu departemen membutuhkan 100 PhD students misalkan. Atau kalau yang big department lebih dari 100. Jadi untuk satu bidang studi saja. Kimia misalkan, di kampus saya ada sekitar hampir 100 mahasiswa S3. Ya, itu bisa untuk satu departemen. Begitu dengan di Eropa dan lainnya, banyak sekali ya, ini sama ya. Nah, hanya saja sekarang kita mau pakai cara yang mana ya? Kalau kita mau compete dengan orang-orang kita di Indonesia saja, mungkin ya kalau LPDP kita bisa pakai ya. AusAid kan ada jatahnya setiap negara. Entah. Tapi kalau yang non-conventional ways ini tidak terbatas, unlimited ya, jumlahnya sangat besar. Meskipun kita harus compete dengan orang seluruh dunia, but that's okay. Tapi memang peluangnya jauh lebih besar dibanding yang tadi saya sebutkan di atas. Ya, ini yang saya ingin tekankan. Nah, ini beberapa tips mendapatkan beasiswa melalui yang paling penting, yang paling efektif adalah melalui personal approach. Dia bisa kita langsung kenal dengan orangnya atau kita melalui rekanan atau teman kita yang sudah ada di sana lebih dahulu atau siapa saja. Tinggal kita menentukan apa major interest kita, kemudian juga mau kemana sih kita, mau ke Eropa kah, ke Asia kah, ke Amerika kah, atau kemana, terserah kita mau tentukan, kita mau senangnya kemana ya. Jadi keren kan, kita bisa pilih tujuan kita. Kemudian kita belajar tentang perguruan tinggi yang kita maksud, kemudian kita mencari profil profesor-profesor yang bidang kita yang kita tertarik. Ya, kalau di Amerika kita nggak perlu pusing-pusing bikin proposal, karena kita hanya melaksanakan penelitian yang sudah disusun oleh pembimbing kita. Jadi kita malah lebih enak ya. Nah, kemudian kita bisa mulai kontak. Baik ya, sekarang sudah banyak ada email ya. Kalau dulu kan mungkin telepon, sekarang email lebih enak ya, kita kontak. Ya, memang yang paling mudah kalau ada kita kenalan. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperlukan. Kalau Amerika kita perlu TOEFL ya. Kalau yang negara lain mungkin IELTS, kemudian juga GRE. GRE ini umum. Kalau bidang-bidang lain seperti bisnis perlu GMAT ya, atau kedokteran MCAT dan seterusnya. Ya, jadi ini harus kita siapkan. Nah, ini additional informasi yang lain ya, bahwa informasi-informasi kuliah ini tidak hanya melalui jurusan tapi juga atau kampus-kampus juga, tapi di majalah ya. Contohnya majalah Nature kah, Science Magazine, Elsevier dan sebagainya. Ini penting sekali untuk kita ketahui adik-adik sekalian ya. Informasi-informasi yang sangat penting ini. Saya pikir itu sharing saya, mungkin kita bisa akan lebih lagi banyak kita berinteraksi nanti. Mudah-mudahan kita bisa masih terbuka untuk tanya jawab. Mungkin saya ingin share pengalaman saya ya. Berbagai macam pengalaman berkesan. Saya pikir ini juga penting untuk kita share, bahwa dengan belajar kita bisa keliling dunia ya. Ini buktinya ya. Nah, ini kampus saya ya. Saya S3 di Auburn University di Alabama, berdiri tahun 1856. Ini kampus saya, ini rektorat kita, rektorat saya di Alabama sana, sangat indah ya. Ini ada pita-pita itu karena baru habis bowl game ya. Bowl game itu ada setiap minggu, setiap Sabtu ada pertandingan football. Ini baru dilempar-lempar tisu toilet. Ini menjelang wisuda saya nih sebentar lagi ya. Ini waktu itu saya masih 3 orang anaknya, sekarang udah 4 ya. Ini waktu hari menjelang wisuda ya. Jadi saya masih punya toga. Ini kampus saya itu punya stadion sangat besar, hampir sebesar Senayan ya. Bisa memuat 100.000 penonton ya, karena memang di Amerika football itu sangat besar, bukan soccer ya, football apa ya nama Indonesianya ya, football ya, tapi bukan soccer ya, bukan bola kaki ya. Ini di tengah kampus ya, jadi terkenal, kampus saya cukup terkenal untuk football ini, ya, sering jadi juara di Amerika ya, dan ini sumber pendapatan yang luar biasa besar untuk kampus. Nah, ini kampus saya yang ini saya di 2 kampus, pertama saya di Auburn, kemudian saya pindah, ini pembimbing saya ke wisuda. Ini baik sekali, mereka tuh sangat baik ya, beda mungkin kalau kecuali Prof. Firdaus ya, dosen-dosen di sana sangat friendly, easy to reach sama mahasiswa ya, nggak killer, nggak takut kalau mau kita berinteraksi, jadi sangat akrab ya. Ini kalau kita in celebration kita bisa berkenalan dengan banyak orang ya, tidak ada masalah agama pun kita biasa di sana ya, bulan Lebaran. Ini kampus saya yang kedua ketika saya buat postdoc di Yale University School of Medicine ya, kampusnya juga cukup terkenal sebenarnya bagi adik-adik yang berminat ke sana ya.
ini. Kemudian saya sempat juga, ini kolega dari Malaysia, saya sempat juga berkunjung. Itu waktu saya masih muda tuh, sekarang rambut saya udah putih ya. Beda dengan Prof. Firdaus yang masih hitam terus. Nah, ini kampus saya sempat berkunjung ke Harvard juga, karena Harvard, Princeton, dan Yale ini selalu bersaing mereka ya di Ivy League, bersaing mereka. Ini kampusnya waktu saya musim snow itu di Januari 2008 ya. Ini perjalanan kami waktu menempuh perjalanan dari Alabama ke Connecticut itu mencapai 1.100 mil, berarti sekitar 1.700 kilometer ya, 2 hari 3 malam. Ini anak-anak saya waktu bermain ini sempat berjalan-jalan ya ke Statue of Liberty. Not trying to show off, tapi beginilah kehidupan adik-adik kalau mau kuliah bisa jalan-jalan juga ya. Nah, ini Niagara Falls, tempat paling favorit saya sebenarnya. Ini waktu saya habis dari Amerika, saya tidak pulang ke Indonesia, tapi saya mengajar di Saudi Arabia. Ya, alhamdulillah punya pengalaman di sana 3 tahun, bisa haji dan umroh dan sebagainya. Itu juga pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Ini Madinah Al-Munawwarah, mungkin pas saat ini saya ketemu Prof. Firdaus, saya lupa ya. Baik, itu mungkin yang bisa saya share dengan adik-adik semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mohon maaf tadi ada gangguan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke Mas Holis tadi untuk pendekatan ke profesor seperti apa? Ada tips? Silakan. Baik, mungkin pengalaman saya begini. Jalan saya ke Amerika itu pernah ada profesor yang datang ke Indonesia jadi dosen tamu lah di UI ya. Nah, dari situlah kita dapat informasi. Nah, biasanya seperti ini sangat efektif kalau memang kita punya kenalan seperti ini, karena mereka tahu sendiri kondisi anak-anak mahasiswa dan pendidikan di Indonesia. Ya, akan sulit bagi orang dosen Amerika atau manapun kalau mereka nggak mengerti kondisi Indonesia, karena itu pun masih banyak dosen-dosen yang tidak tahu kondisi Indonesia. Jadi itu akan sangat efektif. Kemudian kalau kita punya teman misalkan di mana saja, itu akan bisa menjadi referensi yang sangat bagus. Apalagi kalau track record teman kita itu atau siapa saja yang ada di sana itu baik. Gitu. Ini pengalaman saya juga, karena saya beberapa di samping saya ada 2 orang lagi setidaknya yang melalui jalur saya, yaitu adik ipar saya sendiri dan kemudian teman dari adik ipar saya. Nah, kakak ipar saya sendiri sebenarnya sudah pernah mau masuk ke Amerika, sudah ditanya berkali-kali, tapi karena memang Inggrisnya nggak lolos, akhirnya pindah ke Jepang dan alhamdulillah berhasil juga sama ya, pakai membusto. Nah itu. Nah, ada satu hal yang mungkin juga perlu diketahui oleh adik-adik semua, bahwa di Amerika tuh, terutama untuk fakultas MIPA, itu mereka perlu punya kebutuhan untuk teaching assistant yang sangat besar. Teaching assistant ya, bukan research assistant, karena ini bisa menjadi kombinasi ya. Kalau bukan mata kuliah umum, saya kimia, biologi, matematika dan sebagainya, itu biasanya mereka research assistant kalau di kampus-kampus teknik. Tapi kalau untuk khusus MIPA, ini hampir semua mahasiswa mengambil mata kuliah dasar ini. Nah, ini peluang yang sangat bagus. Jadi kalau ada kampus-kampus yang punya MIPA, ya, apalagi teman-teman yang di kuliah di MIPA, itu peluangnya sangat-sangat besar. Karena mereka ada jaminan, mereka tidak akan mengambil mahasiswa S2, S3 dari manapun, baik dari Amerika maupun dari luar, kalau mereka tidak punya jaminan bahwa ada posisi teaching assistant di kampus mereka masing-masing. Khususnya di MIPA ya. Nah, itu pun bisa lintas fakultas bisa. Misalkan gini, kita misalkan di engineering, kita mau apply teaching assistant di MIPA, itu juga bisa juga. Nah, itu kan informasi-informasi gitu harus kita ketahui baik dari website misalkan atau dari kolega-kolega kita yang sudah, atau siapa saja yang sudah pernah ada di kampus tersebut atau di kampus manapun di Amerika Serikat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi memang personal approach itu sangat bagus ya, penting sekali. Baik, ya, ada pertanyaan juga untuk Jepang dan Amerika, ini sama juga Anisan ya pertanyaannya. Saya pikir sama saja asisten riset di Amerika maupun Jepang, saya pikir kurang lebih sama lah. Cuma memang kalau di Jepang kan sangat kental dengan membusonya atau apa lah ya, ada kerjasama yang sangat kental. Amerika ya paling mungkin Fulbright tapi untuk skema-skema yang non konvensional memang saya pikir di Amerika jauh lebih besar peluangnya. Oke.